Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Amon Domba Jingkrak. Saat ini saya ada di daerah Karanganyar. Tempatnya di Kampung Sapi Karanganyar ya. Kenapa dipanggil Kampung Sapi? Karena mayoritas penduduk di sini itu memelihara sapi ya. Dan di sini banyak sekali sapi dan sapinya besar-besar sekali ya. Ada yang monster juga, nanti kita akan lihat ya. Kita akan tunjukin ya bagaimana cara merawat sapi, bagaimana cara pakan, bagaimana cara kesehatan, dan juga bagaimana kalau ada breeding dan fattening juga ya. Kita masuk yuk. Ini nih salah satu kandang. Wih, mantep. Cuman sapinya jarang mandiin. Tapi nggak apa-apa. Coba lihat ini, coba lihat ini. Wah, besar sekali ini, gemuk sekali ini. Ini kayaknya jenis limosin ya. Iya Mas ya? Limosin ya ini ya. Wah. Terus ada jenis apa aja Mas ini Mas? Limosin, semental, PO. Oh gitu. Ini rata-rata perkiraan berat berapaan ya? Ini kalau lebih 700 kurang sedikit. 700-an kilo ya. Wih, 700 kilo. Kalau daging kalikan 100.000 sudah berapa itu? Wah, mantap sekali ini ya. Selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Pur ownernya langsung ini. Wih, gagah sekali ya. Wah, masih muda, sapinya banyak. Pak Pur, ini kebetulan Pak Pur ada di sini ya. Nah, ini mau tanya-tanya nih Pak. Sebelumnya kenalin kita nama saya Amon, YouTube kita Domba Jingkrak. Ya, kita biasanya bahas domba, kambing sama ayam. Tapi ini kita membahas soal sapi nih, karena kita juga pemirsa juga pengen tahu soal sapi nih. Tapi sebelumnya Pak, sejarah Bapak itu melihara sapi atau usaha di bidang sapi itu bagaimana itu Pak ceritanya? Untuk usaha sapi itu dari kecil, dari orang tua. Oh, dari orang tua. Dikasih ilmu sama orang tua. Sebelumnya orang tua melihara sapi juga. Bakul juga. Oh, bakul juga. Ya. Juga. Terus kurang lebih 2003 itu saya STM kelas 2 ke 3 ya. Itu sudah dilepas sama orang tua. Maksudnya suruh melihara sapi? Suruh beli sendiri, suruh jual sendiri. Wah, didikannya bagus nih orang tua. Pertama kali saya dilepas itu beli, saya jual itu untung 2.100.000. Wih, zaman waktu itu ya. Wih, 2 juta itu udah besar sekali tuh zaman itu. Paket, saya dapat paket. Wih, mantap. Terus permulaan berapa ekor tuh Pak? Itu pertama saya modal sendiri itu 1 ekor. 1 ekor, ya. Terus bisa jual untung ya. Begitu Pak ya. Terus kirim ke tempat penyembelian, terus akhirnya punya kios sendiri, kios tempat daging. Oh, di Karanganyar juga Pak? Kartosuro. Oh, Kartosuro. Ya. Oh iya. Setelah itu punya rekanan, akhirnya sampai 2012 sudah punya. Pak sambil jalan Pak ya. 2013 saya sudah punya tempat penyembelian. Oh gitu, di mana? Kalioso. Oh di Kalioso, wah dekat dengan kita itu Pak. Iya. Saya Kaliwuni, utara Kalioso. Ini buat stok induk, breeding. Oh untuk breeding Pak ya. Terus kayak gini tuh di IB-kan dengan bibit jenis apa Pak? Atau sesuai dengan mental sama limosin. Oh gitu. Tapi kalau yang ini kemungkinan besar kalau jadi itu BB. Apa? BB, Belgian Blue. Oh, Belgian Blue. Iya. Wih. Tenar ini. Iya. Apa itu kelebihannya apa itu? Dari berat
lebih cepat. Lebih cepat ketemu dia. Oh betul Pak ya. Nah, terus sapi-sapi ini sudah kelahiran lokal di sini atau impor dari Australia atau Lokal. Lokal ya, jadi sudah kelahiran lokal ya. Dari sekian banyak ini sebagian mantan PMK. Oh, tadinya kena PMK? Enggak. Maksudnya? Beli malah. Oh beli. Sini aman. Oh gitu, jadi harga murah itu ya. Lumayan. Wah, karena sudah pengalaman jadi bisa ngobatin, bisa nanganin sendiri. Wah untungnya pasti banyak itu. Beli separuh harga waktu kena PMK. Nah, sekarang sudah sehat. Kurang lebih 50 ekor. Yang PMK itu kurang lebih 30-an ekor. Wah, 30 kemungkinan bisa lebih. oh gitu ya. Ini mantan. Weh. Sana mantan semua. Weh. Mantap. Ini kalau nggak pengalaman, nggak punya ilmu, pasti nggak berani beli ternak yang sudah kena PMK itu. Dan masyarakat takut, Iya. suruh beli. Oh. Masalah harganya nggak perlu disebutin Pak ya. Wah, rahasia dapur. Nah, Rahasia perusahaan. iya. Terus Pak, ini jadi apa? Bapak ini kalau untuk fattening beli dari orang lain masih padat, kemudian dipelihara berapa lama, terus dijual atau dipotong sendiri? Kalau saya belinya udah magel, Pak. Oh, jadi sudah agak besar ya? Iya. Ya, paling tidak seperti yang ada di Kurang lebih umur berapa itu? 2 tahun. 2 1,5 tahun. sampai 2 tahun sekian. Oke, dengan Yang berat buat- bobot Kurang lebih 500-an. 400 sampai 500. 400-500 ya. Nah, terus apa? Dipelihara berapa lama itu? Untuk yang saya potong 4 bulan, 5 bulan paling lama itu saya potong. Oh, sudah dikeluarin ya. Jadi nggak usah nunggu korban atau apa nggak? Kalau yang nunggu kurban khusus yang sapi besar, kita pencetak sapi 900 atau Wih, satu kandang. penasaran ini. Jenis sapi apa itu Pak? Metal sama limosin. Weh, boleh nanti kita lihat Pak ya? Bisa. Pemirsa, yuk kita lihat yuk. Pak Pur, ini saya dengar, jadi untuk wilayah di sini itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Iya, benar. Pemerintah daerah itu kabupaten atau kelurahan atau kecamatan? Kita ikutnya di kabupaten. Kabupaten ya. Jadi gimana sih ceritanya petani ataupun peternak sapi itu bisa ngumpul bareng di sini? Ceritain dong Pak sejarahnya. Sejarahnya itu dari pemerintah desa Iya, itu sudah bekerja sama dengan kabupaten. iya, Waktu dulu itu sama bupati iya. Karanganyar sini yang itu ada tanah lahan kas kosong. Tanah kas dari pemerintah yang kosong, terbengkalai, maksudnya nggak diurus ya. Betul. Terus ide mendirikan peternakan ini bagaimana itu? Itu pertama itu dari ketua sini itu yang menamakan atas nama Bapak Mul Pak Guru. Itu sama warga sekitar sini itu membangun kandang paling utara sini. Itu bertahap tambah 1-2 orang. Oh, tadinya para penduduk itu melihara sapi sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Iya. Kemudian dikumpulkan ke wilayah sini. Weh, ide yang bagus, Jadi, mantap. kalau di rumah-rumah sementara nggak ada yang melihara, kita dari masyarakat maupun pemerintah sendiri kita arahkan ke kampung sapi seperti ini. Oke. Limbah tidak bau pertama itu dan tidak mencemari lingkungan. Oh, weh, patut dicontoh nih. Buat pemerintahan desa yang lain atau kabupaten yang lain perlu dicontoh ini. Sapi. Kampung Sapi di Karanganyar. Tepatnya di kelurahan apa nih? Jongge. Jongke ya. Kemudian Pak, luas tanah yang dipakai untuk peternakan ini berapa? Kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. Nah, itu dikelola oleh berapa orang itu Pak? Kurang lebih 60 orang. 60 orang ya yang mempunyai ternak kandang di sini ya. Nah, bayar nggak itu Pak? Itu untuk lahan per kapling itu setahunnya cuma 220.000. Wah, 220.000 1 tahun. Per hari nggak nyampe 1.000.
Wah, sangat membantu sekali bagi masyarakat di sini ya. Pemerintah kabupaten atau kecamatan atau kelurahan yang lain harus niru cara Kabupaten Karanganyar di sini dalam mengelola peternak-peternak ya. Mantap. Salut kita. Nah, terus Pak, kayak begini ada ketua kelompoknya dong? Oh, ada ya. Juga sering pertemuan-pertemuan kelompok itu ya? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Menghadirkan dinas peternakan? Kalau tidak insidentil maupun tidak ada pemberitahuan dari dinas itu sementara. Karena kan kalau dari dinas kan ada pemberitahuan yang bersifat insidentil, masalah penyakit maupun vaksin itu kan gitu dari dinas. Ya. Terus Pak, seringnya itu yang dibahas apa itu dalam meeting atau dalam pertemuan itu? Pertemuan itu ya kalau lingkup warga cuma administrasi air dan listrik. Oh gitu ya. Oh jadi mereka dialirin listrik, masing-masing punya meteran atau enggak? Enggak, kalau per kandang itu kita hitung per lampu. Oh gitu ya. Dan biasanya ini sapi ini suka lampu terang atau redup atau bagaimana kalau di malam hari? Kalau malam hari, kalau saya sendiri pilih yang terang. Oh gitu ya, karena keamanan juga kali ya. Keamanan kedua itu kalau kita bisa, kalau malam ngecek itu bisa kakinya itu terjinggung atau enggak, lepas gadungnya atau enggak. Oh gitu. Bisa. Pak, ada nggak pengalaman jelek yang dialami oleh peternak sini? Misalkan sapinya dicuri orang. Kalau keamanan insya Allah aman. Oh gitu ya. Karena saya lihat ada CCTV juga tuh Pak. Ya kalau saya kandang saya semua CCTV. Oh gitu ya. Jadi untuk memantau ternak semuanya ya. Oke. Baik kalau gitu Pak, terima kasih. Salam sukses selalu. Salam buat keluarga semuanya.